Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang liturgi. Saya sendiri heran, kenapa selama ini tidak merenungkan tentang liturgi? Padahal liturgi itu begitu kaya. Sampai kemarin saya bertemu dengan salah seorang anak muda yang sedang bimbingan dengan saya. Kita bicara tanpa sadar tentang liturgi yang begitu indah, lalu muncul niat hari ini untuk mengajak kita semua merenungkan tentang liturgi yang kita punya. Kebanyakan di antara kita tidak mengerti benar tentang liturgi. Bahkan ada yang mengerti bahwa liturgi itu berhubungan dengan sesuatu yang membosankan, ibadat yang rutin, yang tidak begitu ekspresif. Padahal liturgi begitu kaya. Pada dasarnya liturgi itu adalah karya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Itu liturgi. Dan kita terlibat di dalamnya. Dalam upaya, dalam bentuk peribadatan. Tentu upaya penyelamatan karya Yesus yang paling utama adalah perayaan Ekaristi, liturgi Ekaristi. Ketika Tuhan menyerahkan dirinya, menegaskan cintanya kepada kita, memberikan tubuh dan darahnya supaya kita hidup selalu bersama Tuhan. Dan itulah puncak liturgi. Namun liturgi jauh lebih kaya dari itu. Liturgi yang kita punya mau melibatkan kita terus-menerus di dalam hidup dan karya Tuhan. Sehingga kita tidak pernah terpisah sedikit pun dengan Tuhan. Dengan liturgi hidup kita tidak lagi melulu manusiawi. Dengan liturgi hidup kita langsung menjadi ilahi. Selalu bersama dengan Tuhan. Dan itulah shalom, itulah surga, itulah kerajaan Allah. Mungkin lebih baik dengan contoh. Contoh yang utama adalah kalender liturgi. Kalender liturgi itu membawa kita masuk dalam lingkaran yang terus-menerus berulang, tetapi terus membawa kita pada pertumbuhan dalam kesatuan dengan Tuhan yang makin erat. Contohnya, kalender liturgi itu mulai dengan Advent. Advent itu artinya mengharapkan kedatangan Tuhan. Maksud dari liturgi gereja adalah supaya hidup kita selalu diawali dengan pengharapan. Yang diharapkan adalah Tuhan yang akan datang menyelamatkan kita. Maka dengan merayakan liturgi, dengan mengharapkan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, hidup kita tidak pernah akan kehilangan harapan. Artinya dengan merayakan liturgi kita tidak pernah berputus asa. Karena selalu ada harapan bahwa Tuhan akan datang. Immanuel itu akan datang. Dan liturgi itu berakhir dengan Yesus Raja semesta alam. Maksudnya apa? Maksudnya dengan merayakan liturgi itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, akhirnya Yesus yang akan meraja atas hidup kita, atas alam semesta ini. Maka dimulai dengan pengharapan bahwa Yesus akan datang dan menyelamatkan kita, menghapus kita dari dosa, dan berakhir dengan Yesus yang menjadi Raja. Allah yang meraja, kerajaan Allah. Nah, di dalamnya ada kebangkitan. Yesus yang bangkit mengalahkan kematian. Memang di dalamnya juga ada duka cita, ada sengsara. Tetapi ada kebangkitan dan berakhir dengan Yesus yang menjadi Raja semesta alam. Nah, itulah liturgi. Sehingga kita diharapkan setiap tahun terus masuk dalam liturgi itu. Dan kemudian kita menghayati hidup yang terus berelasi dengan Tuhan, tidak terpisahkan. Kita yang sungguh-sungguh bisa mengimani dan masuk dalam irama liturgi yang terus berulang, makin lama makin dalam relasi kita dengan Tuhan, tak terpisahkan. Selalu mengawali tahun dan hidup kita dengan pengharapan akan kedatangan Tuhan, dan mengakhirinya dengan Tuhan yang meraja atas hidup kita. Dalam perjalanan itu ada sengsara, namun ada kebangkitan.
ada kemuliaan, dan hidup kita terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Dengan liturgi juga kita masuk dalam sebuah hidup yang penuh dengan janji Tuhan. Bukan hanya janji tetapi juga pemenuhan janji. Karena janji itulah kita mengharapkan Tuhan Adventus. Tetapi kemudian janji itu dipenuhi dengan kelahiran sang anak manusia. Dan lahirnya anak manusia itu adalah tanda sekaligus bukti Allah yang bertindak mengerjakan keselamatan kita. Bahkan ikhlas menderita untuk mengalahkan kematian dan bangkit untuk kita. Semuanya untuk kita. Sehingga pada akhirnya apapun yang terjadi, kita mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, dan hidup di dalam kemenangan Allah yang menjadi Raja semesta alam. Dan kalau kita meneliti lebih detail lagi, di dalam kalendarium liturgi itu diatur sedemikian rupa sehingga seluruh hidup kita sungguh-sungguh bisa terlibat dan punya makna. Karena dikaitkan langsung dengan karya Tuhan yang menyelamatkan kita. Contohnya kemarin 24 Juni itu adalah Hari Raya Yohanes Pembaptis. Nabi besar yang mempersiapkan jalan Tuhan, yang mengatakan bahwa aku harus menjadi semakin kecil dan dia menjadi semakin besar. Dan kenapa ditetapkan tanggal 24 Juni? Karena ditetapkan oleh tradisi di belahan bumi utara. Tanggal 24 Juni itu adalah saat belahan bumi utara mengalami masa yang paling terang. Tetapi kemudian sesudah 24 Juni itu, terang itu makin meredup sampai 25 Desember. Maka 25 Desember itu paling dingin di belahan bumi utara. Tetapi pada saat 25 Desember itu muncul cahaya Kristus yang makin besar. Lihat, liturgi begitu melibatkan kehidupan kita begitu nyata. Yohanes 24 Juni yang makin meredup terangnya, sampai kemudian muncul Kristus yang makin besar sinarnya. Sehingga seluruh hidup kita diterangi oleh terang keselamatan Tuhan. Lihat liturgi. Dan bukan hanya itu, ada begitu banyak. Di dalam tradisi liturgi gereja kita mempunyai yang namanya ongoing formation. Setiap kali ada pembaharuan berupa pembekalan, pendidikan, dan peningkatan kualitas pribadi, terutama dalam hal iman dan moral. Masa Advent, ada pertemuan Advent yang disiapkan dengan baik. Kalau kita mengikutinya, kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman. Masa Natal, ada masa-masa perjumpaan untuk merefleksikan karya Tuhan. Masa Prapaskah, ada masa-masa perjumpaan setiap minggu sekali dan kita bertumbuh. Masa Paskah sedemikian halnya juga. Kemudian ada bulan kitab suci. Dan terus-menerus setiap tahun kita diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dan itulah ongoing formation yang tidak pernah berhenti. Kalau kita mengikutinya pasti kita bertumbuh. Dan itu gratis. Disediakan terus-menerus oleh gereja, oleh liturgi gereja, supaya kita bertumbuh dan tidak pernah berhenti. Terus mengulang dalam pertumbuhan itu, makin dalam, makin tinggi, makin berkualitas hidup kita. Karena itu, liturgi mempunyai kekayaan yang luar biasa. Hidup kita tidak pernah lagi sama kalau kita masuk dalam irama liturgi itu. Karena kemudian seluruh hidup kita tidak terpisah dengan kehidupan yang ilahi. Seluruh hidup kita dirayakan bersama dengan perayaan-perayaan liturgi gereja. Karena itu, menjadi anggota gereja itu berarti menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maksudnya apa? Gereja itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu dalam arti bahwa gereja yang masih berjuang di dunia ini dengan gereja yang sudah sampai di surga itu satu. Bukan gereja yang terpisah, satu masih di dunia, satu lagi di surga. Tidak.
Gereja yang satu adalah gereja yang masih berjuang di dunia ini dan gereja yang sudah sampai di sana. Bunda Maria, Santo Yosef, orang-orang kudus, Daud, Musa, semua anggota gereja dengan Kristus sebagai kepala dan kita tubuhnya yang satu dan sama, tidak terpisahkan. Maka menjadi anggota gereja dengan pembaptisan, lalu mendapat kakak gereja. Kakak kita itu tidak usah berubah kakak kalau masuk surga. Kita mempunyai kakak yang sama. Lihat, gereja menyediakan segala rahmat. Dan keselamatan itu sudah terjadi. Karena Allah dan manusia sudah menjadi satu. Di dalam liturgi itu menjadi nyata. Itu yang disebut dengan sakramen. Menandakan dan mengerjakan sekaligus kesatuan itu. Melalui Ekaristi kita disatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita hidup di dalam diri Tuhan, tidak terpisahkan, Immanuel. Dan Tuhan terus menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita melalui liturgi yang terus berulang supaya makin dalam, dan makin dalam. Sehingga hidup kita tidak pernah terpisahkan dengan hidup yang ilahi sendiri. Maka dengan mengikuti, dengan tekun dan setia dan penuh iman, perjalanan liturgi sepanjang tahun, kita terus selalu bersatu dengan Tuhan. Dan itulah shalom. Bersatu dalam perjuangan yang makin erat, makin dalam, makin erat, makin mesra. Maka liturgi adalah sebuah kekayaan dan anugerah iman yang luar biasa untuk kita. Penuh makna. Dan terus-menerus merupakan proses pembelajaran, ongoing formation yang tidak ada habisnya. Yang dibutuhkan dari pihak kita adalah kepercayaan dan kesediaan untuk terus bertumbuh, bersatu dalam hidup yang ilahi, tak terpisahkan melalui liturgi kita. Bahkan hidup kita sehari-hari, bahkan musim yang kita jalani sudah disatukan dengan kehidupan yang ilahi. Karena itu puncak matahari paling terang 24 Juni menjadi saat Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah saya makin kecil dan Yesus makin besar. Sehingga matahari itu makin jauh dari belahan bumi utara sampai jauh sekali 25 Desember. Dan kemudian kembali makin terang, terang ilahi Yesus yang bersinar untuk kita semua. Apabila kita sungguh-sungguh masuk dalam iman serta konsep dasar liturgi, kita sungguh-sungguh masuk dalam irama ilahi yang membuat hidup kita tidak pernah lagi manusiawi saja. Tetapi penuh pengharapan karena selalu diawali dengan mengharapkan Tuhan yang akan datang dalam masa Advent. Dan berakhir dengan kemenangan Yesus Raja semesta alam. Karena itu meskipun di tengah perjalanan ada derita namun ada kebangkitan. Ada dosa tapi ada kemenangan rahmat. Dan terus-menerus melalui masa-masa yang disediakan oleh gereja, kita disediakan ongoing formation. Pertumbuhan kualitas pribadi, iman dan moral yang tidak pernah berhenti. Maka dengan setia mengikuti saja, terbuka terhadap rencana ilahi dalam kalendarium liturgi, kita bertumbuh terus-menerus dalam kesatuan kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Yesus sungguh kita alami sebagai Immanuel yang mengasihi kita dan kita tidak pernah terpisahkan dari Tuhan sendiri. Dan itulah shalom, itulah keselamatan, itulah surga. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.